Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kimi ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester pas semester 1 ganjil kimia kelas 12 part pertama nomor 1 sampai nomor 20. Untuk kisi-kisi soal bisa dilihat di deskripsi. Langsung saja mari kita bahas pembahasan soal-soal pas semester 1 kimia kelas 12. Like, subscribe, dan tekan tombol video terbaru dari channel G. Nomor 1, di antara larutan berikut yang mempunyai fraksi mol terbesar adalah A. urea 10%, B. glukosa 20%, C. sukrosa 30%, D. glikol 10%, E. urea 20%. Baik, kita hitung satu persatu untuk fraksi molnya urea. Nah, ini kita hitung. Oke, untuk fraksi mol bisa kita tuliskan dulu rumus umumnya. Ini mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol zat larut, dimana untuk molnya ini adalah massa per mr atau AR nya. Oke, kita lihat satu persatu ini. Langsung saja kita hitung 10 per 60 per 10 per 60 ditambah 90 gram per 12 untuk airnya. Oke, itu 0,1667 per 0,1667 ditambah 5. Oke, sama dengan ketemunya ini 0,03226. Oke, selanjutnya adalah fraksi mol glukosa. Glukosa kita hitung 20% berarti 20 per AR-nya, MR-nya adalah 180, 20 per 180. Untuk airnya otomatis adalah 80%, 80 per 12. Oke, kita hitung 0,1111 per 0,1111 ditambah 4,4444. Oke, setelah kita hitung ini 0,02438. Oke, selanjutnya fraksi mol sukrosa. Sukrosa kita hitung, sukrosa 30%, artinya 30 per ml adalah 342. Ini 30 per 342 ditambah 70 per 18. Ini adalah MR-nya air 70% karena ini sukrosanya 30%. Oke, kita itu ketemu 0,0877 per 0,0877 ditambah 3,889. Oke, setelah kita hitung ketemu 0,022. Oke, berikutnya adalah fraksi mol glikol. Glikol kita hitung 10 per 48 per 10 per 48 ditambah ini 90 per 14. Oke, ketemu 0,2083 per 0,2083 ditambah 5. Dan setelah kita hitung ketemu 0,03999. Oke, yang terakhir kita hitung adalah fraksi mol urea. Ini 20 per 60 per 20 per 60 tambah 80 per 18. Ini ketemu 0,3333 per 0,3333 plus 4,444.
kemudian ketemu 0,06976. Oke, dari perhitungan ini untuk fraksi mol terbesar adalah urea. Kita lihat nomor 2. Larutan 1 molar NaOH NR 40 terbuat dari 40 gram NaOH dengan, oke, kita lihat untuk molar. Nah, ini massa zat terlarut kali Mr 1000, ini massa larutan, massa pelarut. Kalau kita masukkan ini 1 massa zat terlarut, ini 40, MR-nya 40, ini 1000 per massa larutan atau massa pelarut. Di sini coret-coret sehingga massa pelarut sama dengan 1000 ml 1000 gram atau 1 kilogram. Oke, jawaban yang tepat adalah yakdo. Nomor 3. Adanya zat larut mengakibatkan A. Tekanan uap jenuh larutan lebih tinggi dari tekanan uap jenuh pelarut. Bila tepat, titik beku larutan lebih tinggi dari titik beku pelarut. Juga tepat, tekanan osmotik larutan kurang dari tekanan osmotik larut. Keempat, titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih larut. Titik didih larutan lebih rendah dari titik didih larut. Jawabannya yang tepat adalah yang betul. Nomor 4. Titik didih 0,2 molar larutan gula adalah, kita hitung untuk TBL larutan jadinya 100 ditambah delta TB. Nah, untuk delta TB nya sendiri bisa dihitung B kali M. Perlu kita lihat ini larutannya adalah larutan non elektrolit, ini kita menggunakan emulsi. Kita masukkan untuk KB nya 0,52, untuk M nya 0,2, sehingga didapatkan 0,104. Ini untuk delta TB nya, sehingga untuk TBL nya atau titik didih larutannya 100 tambah 0,104. Oke, sama dengan 100,104. Oke, ada jawaban yang C. Selanjutnya nomor 5. Suatu larutan terdiri dari 8,5 gram zat X non elektrolit dalam 90 gram air. Larutan itu mempunyai tekanan uap jenuh 89,2 mg dan pada 50 derajat Celcius. MRZE X adalah 17. Tekanan uap pelarut murni adalah oke. Nah, ini untuk rumus yang kita gunakan adalah ini P0 sama dengan P0 P dengan P0 kali X pelarut. Nah, yang ditanyakan di sini adalah P0. P0 sama dengan P per XP. P0 nya sudah ada 8,2. Kita cari dulu untuk XP nya. XP nya adalah mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Kita hitung untuk yang terlarut. Nah, ini adalah air 90 per 18 per 90 per 18 ditambah 8,5 per 17, 5 per 5
per 5,5 dengan 0,90909, sehingga bisa kita hitung untuk P0 nya adalah 89,2 mmHg per 0,90909, sehingga untuk P0 nya didapat 98,02 mmHg. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Berikutnya nomor 6. Tekanan osmotik suatu larutan yang mengandung 1,71 gram zat organik, R-nya 342, dalam 300 ml larutan, R-nya 0,082 pada temperatur 27 derajat Celcius adalah, kita hitung untuk tekanan osmotnya BMRT. Nah, R-nya kita cari dulu. Ini 1,71 per 342 kali 1000 per 300 ml. Kita coret. Ini kita coret sehingga untuk M-nya ketemu 0,0167. Sehingga untuk I-nya kita hitung 0,0167 kali R-nya 0,082 kali T. Nah, untuk T-nya ini dirubah menjadi Kelvin, jadi ditambah 27 ditambah 27 sudah ketemu 300 Kelvin, sehingga untuk P-nya ketemu 0,41 A. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 7. Titik beku air dalam radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram ethylene glikol dalam 500 gram air adalah, kita hitung untuk titik beku larutan itu dihitung dari titik beku pelarut dikurangi delta TF. Titik beku larutan ini adalah 0 min delta TF. Nah, kita hitung untuk delta TF nya. Untuk delta TF nya kita hitung KF kali M. Nah, untuk KF nya ini ketemu atau ada di tetapan di 1,86. Nah, untuk M-nya ini kita hitung dulu. Untuk M-nya 62 per 62 kali 1000 per 500. Coret-coret, ini tinggal 2. Oke, untuk M-nya adalah 2, ini kali 2, sehingga ketemu 3,72. Sehingga untuk TFL nya 0 min 372 derajat Celcius, oke, sama dengan min 372 derajat Celcius. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat nomor 8. Jika 10 gram dari masing-masing zat di bawah ini dilarutkan dalam 1 kg air, zat akan memberikan larutan dengan titik beku paling rendah adalah, ini tidak usah kita hitung, kita pelajari dari penurunan rumus. Jadi untuk DFL ini sama dengan 0 min delta TF. Jadi kita cari keterkaitan masing-masing rumus. Artinya ketika delta TF nya itu tinggi, artinya titik beku larutannya otomatis nanti akan semakin rendah.
Nah, kita lihat untuk delta TF sendiri, ini rumusnya adalah KF kali M. Nah, kita lihat untuk M nya sendiri itu rumusnya dari per MR di 1000 per massa jam larut. Nah, MR nya sini, jadi MR nya sini, jadi kalau kita cari keterkaitannya, jadi kalau MR nya tinggi, delta TF nya otomatis nanti turun. Jadi secara otomatis nanti kalau melihat keterkaitan ini perbandingan terbalik, ini juga perbandingan terbalik, sehingga untuk keterkaitan titik beku larutan dengan MR itu nanti adalah ketika MR nya tinggi, berarti TFL nya juga tinggi. Kalau kalau MR nya rendah, berarti TFL nya juga rendah. Itu logikanya seperti itu. Makanya kita bisa menghitung MR nya di sini, bisa kita hitung C 12 kali 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 16, ini untuk ARC ini 12, untuk O nya 16, untuk H nya 1. Oke, kalau kita hitung ini ketemu 46, ini 36 ditambah 8 ditambah 48 ketemu 92, ini ketemu 180, ini 12 plus 4 plus 16, ini ketemu 30, sehingga yang paling kecil, dan yang saja kan titik beku paling rendah adalah MR nya yang rendah, yakni adalah metanol. Berikutnya nomor 9. Sebanyak 11,1 gram CaCl2 dilarutkan dalam 200 gram air. Jika Kb air 0,52, maka titik didih larutan yang dihasilkan adalah, oke, kita lihat di sini untuk CaCl2 ini kalau terurai menjadi Ca13 plus 2Cl min. Nah, di sini N-nya adalah 3. Jadi karena ini larutan elektrolit, sehingga untuk I-nya bisa dihitung 1 plus N-1 kali alfa 1 plus 3 min 1. Alfanya nggak tidak sebutkan terurai sebagian atau berapa persen, nah dianggap ini terurai sempurna, sehingga dianggap 1, sehingga 1 plus 2 sama dengan 3 untuk I-nya. Sehingga bisa kita hitung untuk delta TB nya adalah Kb M kali I. Kb nya 0,52, M nya 0,5. 0,5 ini kita dapat dari sini. M nya 11,1 per MR nya kita hitung adalah 111 kali 1000 per 200, sehingga ini ketemu 0,5. Oke, ini 3, sehingga untuk delta TB nya ketemu 0,78, sehingga untuk TBL nya dengan 100 plus delta TB dengan 100 plus 0,78 dengan 100,4 adalah yang nomor 10. Disediakan beberapa larutan seperti berikut: 1 NaCl 0,1, urea 0,1, dan BCl 2,0,1, etanol 0,1. Dari keempat larutan itu yang memiliki tekanan uap tertinggi adalah, oke, kita lihat di sini kita punya rumus penurunan tekanan uap. Dimana rumusnya adalah P0 XT kali I. Ini untuk larutan elektrolit.
Sedangkan non-elektrolit ini adalah P0 kali XT. Ini yang untuk non-elektrolit. Oke, ketika elektrolit artinya titik selisihnya nanti akan tinggi. Kalau non-elektrolit ini lebih rendah dibandingkan yang elektrolit. Nah, kita yang ditanyakan adalah tekanan uap yang tertinggi. Sehingga kaitannya kalau selisihnya tinggi, P-nya ini juga akan rendah. Kalau selisihnya rendah, P-nya juga akan tinggi. Oke, dengan demikian kita lihat ini elektrolit, ini elektrolit, ini non-elektrolit, dan ini non-elektrolit. Jadi kita melihat data di sini yang otomatis tinggi atau yang selisihnya kecil itu adalah urea dan etanol, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, ini tadi pembahasan soal-soal penilaian akhir semester ganjil kimia kelas 12. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Kimia ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, dan tekan tombol untuk video terbaru dari channel Kimia.